Saya mau lapor Pak, kenapa nih penis saya nih gagal nih dibentuk, dibesarin, diiniin. Emang kenapa? Iya soalnya saya nggak pede, penis saya kecil. Ada nggak sih laki-laki mau melaporkan kayak begitu? Kan nggak mungkin. Halo brothers, apa kabar? Perkenalkan saya Zoya Amirin, seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia. Bidang keahlian saya adalah tentang cinta, seks, dan relationship. Jadi apa aja yang membuat kamu semua para brothers untuk bisa makin oke di ranjang, makin pede jadi laki-laki, dan ini mungkin yang paling penting jadi laki-laki sejati kali ya. Saya waktu lulus S2 itu saya melakukan tesis gitu ya. Saya pengen tahu apa sih yang dibayangkan oleh perempuan dan dibayangkan oleh laki-laki ketika melakukan hubungan seks pertama. Tahu nggak? Ternyata yang disebut sebagai pria yang sejati ya ketika perempuan khususnya akan melakukan hubungan seks adalah pria-pria ya, sebenarnya yang memperhatikan kenyamanan dari si perempuannya. Jadi misalnya dia memberikan afirmasi kepada si perempuannya. Jadi sebenarnya pria yang perkasa, bukannya pria yang sibuk sendiri pengen show off, wah saya bisa gaya ini nih, saya bisa kungfu panda, saya bisa muter nih, saya bisa ini nih koprol, bukan kayak gitu, tapi justru tanya sama si perempuannya gitu ya. Sehingga komunikasi yang asik menurut saya adalah pria yang paling seksi yang nanya. Apa yang bisa saya lakukan sayang untuk membuat kamu merasa puas? Kebanyakan perempuan kalau ditanya seperti itu ya mereka akan melihat bahwa duh si pria ini kok perkasa sekali gitu ya, saya merasa dilindungi, keren nih kayak gitu. Jadi saya ingat waktu itu pernah ada sebuah penelitian ketika pasangan nih memiliki masalah yang tidak ada hubungannya dengan ranjang. Masalah keuangan, masalah karir, orang tua, pekerjaan dan segala macam. Itu keseimbangan hidupnya hanya terganggu 30-40%. Tapi begitu urusan ranjangnya kena, keseimbangan hidup si individu ini terganggu 60-70%. Ya. Dan yang paling pelik biasanya di sini adalah pria nih kalau punya masalah performa seksual dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena kebanyakan ego ya kadang-kadang mencari bantuannya ke aceng aheng di pinggir jalan gitu ya. Ya nggak jelas gitu. Terus pengobatannya apalah gitu ya yang banyak yang justru membuat lingkaran setan gitu lagi untuk memperbaiki performa seksualnya. Iya, penting banget ya menurut saya, terutama pria gitu ya. Kenapa segitu pentingnya? Kalau prianya mengalami disfungsi seksual gitu, terutama misalnya dia mengalami disfungsi ereksi atau dia mengalami ejakulasi dini, seringkali diagnosa terhadap disfungsi laki-laki ini juga menjadi diagnosis disfungsi perempuan, padahal perempuannya tidak memiliki masalah gitu. Misalnya gini, si perempuannya vaginanya baik-baik aja gitu ya, tidak mengalami disfungsi apapun, bisa hubungan seks ya, lubrikasinya cukup gitu, bisa menikmati orgasme dan sebagainya. Tapi begitu prianya mengalami disfungsi, ketika si laki-lakinya nggak bisa keras, selalu gagal untuk ereksi. Ketika laki-laki mengalami problem ini, perempuannya jadi disfungsi kan. Jadi wah kok nggak bisa lagi, kok cuma sebentar, atau misalnya udah lama kok nggak enak. Nah, disfungsi pada laki-laki kenapa sepenting ini? Karena bisa menyebabkan disfungsi pada perempuannya. Jadi kenapa memang kadang-kadang menimbulkan rasa tidak percaya diri ya kalau vitalitasnya pria ini kurang oke. Ereksi itu kan ada 4 level gitu ya, harus level 1, level 2, 3, 4 gitu. 1 adalah level tahu, ya udah berbentuk tapi tentu nggak bisa penetrasi gitu ya. Yang kedua adalah level yang pisang dikupas gitu. Udah ya sudah panjang menggelembung tapi tetap aja nggak bisa penetrasi. Ketiga itu pisang yang belum dikupas atau mungkin seperti hotdog, bisa penetrasi tapi kurang enak. Nah yang keempat yang paling enak itu adalah level ketimun gitu. Nah level ketimun ini yang memberikan kenikmatan seksual sebenarnya. Jadi bukan panjangnya, penis itu nggak harus kayak gagang sapu gitu ya, atau harus besar banget kayak buah pepaya, enggak gitu. Tapi ya dengan 5-7 cm aja sebenarnya udah cukup gitu ya. Terus begitu selama diameternya 49-55 mm gitu, itu udah oke banget kok gitu. Yang penting harus keras kan.
Berapa sering sih kita dengar perempuan itu mengalami faking orgasm? Kenapa dia faking orgasm? Karena kan pengen menuhin egonya laki-laki. Kenapa ngaku-ngaku begitu padahal nggak kerasa? Iya kasihan, nanti kan dia udah capek. Atau nggak kadang-kadang, Udah deh biar cepat aja Mbak Zoya, padahal sih saya masih kepengen. Tapi kayaknya dia udah mulai lemes. Nanti kesian dia kalau misalnya dia nggak keluar. Jadi ya kita pura-pura dapet aja. jadi sampai segitunya perempuan harus ya mengalah, which is sebenarnya harusnya nggak perlu gitu ya. Karena kadang-kadang yang kayak gitu-gitu yang bikin jadi lebih banyak perempuan mencari bantuan dibanding laki-laki karena gengsinya. Kenapa ada banyak pengobatan-pengobatan lemah syahwat yang salah kaprah gitu, karena laki-laki kebanyakan pergi ke sana bukan untuk mengobati fisiknya atau penisnya, sebenarnya mereka nggak bisa loh mengobati ego dengan pengobatan medis gitu. Jadi mungkin lebih banyak yang mesti diperbaiki ya brothers. Itu adalah egonya. Semakin cepat defensifnya diturunin, maka semakin cepat proses menuju penyembuhan. Iya, exactly. Oh, I like that. Kenapa Maerot dan segala macam membuming sampai berapa ratus tahun, sampai udah sekarang udah cucu cicitnya kayaknya gitu ya. Praktek-praktek pembesaran penis dan segala macam lemah syahwat. Kenapa menjamur di mana-mana? Karena lebih banyak apa laki-laki nggak mau minta bantuan karena merasa gengsi. Kalau sampai ada pasien ya yang gagal nggak mau lapor polisi kan? Saya mau lapor Pak, kenapa nih penis saya nih gagal nih dibentuk, dibesarin, diiniin. Emang kenapa? Iya soalnya saya nggak pede, penis saya kecil. Ada nggak sih laki-laki mau melaporkan kayak begitu? Kan nggak mungkin. Makanya kenapa menjamur bisnis-bisnis seperti itu. Yang berhasil bilangnya, oh iya saya berhasil besar. Besar atau bengkak? Kadang-kadang udah, ya penisnya udah membusuk, ya udah susah diapa-apain, baru pergi ke dokter. Nah sebaiknya sih jangan seperti itu gitu. Kalau kami sih mengusulkan ya udahlah jaga aja ketika lagi zaman COVID kayak begini misalnya ya. Kita juga minum vitamin buat badan. Demikian juga kenapa kita nggak juga minum vitamin kesehatan ke laki-lakian kita gitu ya untuk vitalitas. Harusnya dari situ gitu ngejaganya. Bukan langsung cari jalan pintas ke Aceng Aheng pinggir jalan, Maerot, besarin penis, panjang-panjangin kayak sapu, tapi nggak enak juga buat apa gitu. Nggak ada lah manusia yang sempurna, ya kan? Kalau buat saya justru laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang benar-benar mau mencari bantuan dan nggak apa-apa untuk vulnerable gitu. Kalau misalnya dia selalu merasa laki-laki harus kuat, performa seksnya harus oke, ini harus itu berat sekali loh. Kebanyakan laki-laki yang tidak mau vulnerable itu susah sekali untuk bisa memuaskan si perempuannya. Kalau menurut saya begitu memasuki usia 18 tahun ke atas gitu ya, apalagi 21 nih, itu sebaiknya sih sudah mulai memperhatikan suplemen apa yang dibutuhkan gitu. Bedanya suplemen apa nih sama obat gitu ya. Obat itu mengobati kalau ada masalah. Misalnya memang sudah memiliki masalah disfungsi ereksi. Sudah bergairah sekali tapi nggak bisa ereksi. Atau misalnya ejakulasi dini. Kalau memang ada masalahnya bisa tuh minum obat-obat kuat asal berdasarkan resep atau saran dokter. Nah suplemen itu adalah sesuatu yang bisa membooster kondisi kita sehari-hari. Jadi membantu mempertahankan kondisi yang baik. Suplemen dan sebagainya ini kan bisa jadi masuk afrodisiak. Ya dia bisa membantu untuk meningkatkan libido dan gairah seksual asal ingredients-nya betul. Ya nggak bisa main kayak kita nanam ginseng di depan rumah kita terus tumbuh terus jadi afrodisiak langsung greng, nggak bisa begitu. Mikir. Memang ada sistem penanamannya, pengambilannya dan prosesnya dan sebagainya gitu ya. Dan apalagi makanya kenapa penting ada BPOM. Jadi nih si suplemen itu kalau kita minumnya rajin, efeknya akan mempertahankan kondisi yang sudah ada. Jadi ini juga bagian dari anti-aging gitu ya, memperhatikan kesehatan seksual. Karena gini, saya bukan orang nakutin ya brothers. Perhatikan deh, ini salah satu tanda yang paling khas bahwa testosteron kamu tuh dalam keadaan baik-baik aja. Ya itu adalah ketika kamu mengalami morning erection atau ereksi pada saat pagi hari. Kalau sampai kamu jarang morning erection, apalagi rajin minum suplemen, ya coba periksa. Itu bisa pergi ke androlog untuk memastikan jangan-jangan Anda juga punya masalah dengan jantung dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ada sesuatu nih gitu ya dengan aliran darahnya sehingga kok pagi-pagi testosteronnya tidak bisa gitu bikin itu jadi misalnya ereksi pada pagi hari. Jadi suplemen ini membantu kondisi-kondisi seperti ini, memastikan bahwa testosteron Anda para brothers ya bekerja dengan baik gitu untuk mempertahankan testosteron yang ada gitu. Karena testosteron itu juga akan membantu si spermanya gitu. Sperma kan harus
punya kecepatan 40 km per jam. Dia mesti zet gitu ya, mesti seaktif itu. Kalau dia nggak agresif, dia nggak bisa nembus, susah untuk bergairah gitu. Terus dia susah untuk bisa menghamili dan sebagainya. Saya baca dari Journal of Medicine and Fertility gitu ya, khususnya bagi kesehatan sperma. Ya, di jurnal-jurnal ini selalu menyatakan ada beberapa ingredients yang disebut berulang-ulang gitu ya, seperti yang tadi ada ginseng nomor 1 gitu ya. Kalau pasak bumi itu masuknya masih pengobatan alternatif, tongkat ali dan sebagainya itu masih masuk afrodisiak. Tapi ginseng itu paling signifikan di antara semua. Nah, saya mau mengajarkan para brother semua untuk lebih smart. Ya, ketika membeli suplemen, terutama yang berhubungan dengan vitalitas pria, waktu lagi pendidikan intensif seksologi di Universitas Udayana, saya akan belajar dari Prof. Wimpi Pangkaila. Prof. Wimpi itu melakukan banyak sekali penelitian mengenai obat-obat kuat dan sebagainya ini nih gitu ya. Termasuk dia juga membandingkan dengan suplemen gitu. Nah, ada obat kuat yang abal-abal, ada suplemen yang benar, tapi juga suplemen yang abal-abal. Perhatikan, pertama bukan cuma BPOM-nya gitu ya, dan itu kan bisa dicari. Yang kedua adalah ingredients ginseng ini haruslah ginseng jenis tertentu yang ditanam di daerah tertentu, misalnya daerah tertentu di Korea. Kalau dia ditanamnya di daerah lain, itu bisa jadi tanda tanya besar. Kalau saya belajarnya begitu dari Prof. Wimpi ya. Jadi perhatikan ini adalah ginseng jenis apa dan bagaimana pembudidayaannya. Kebanyakan ginseng itu bukan cuma hanya untuk vitalitas pria ya, tapi ada banyak penelitian di Journal Medicine of Sexual Health ya, untuk fertility dan untuk kesehatan sperma selalu akan menyebutkan ginseng itu adalah bagian yang cukup signifikan mempengaruhi bukan hanya suplemen vitalitas tapi juga untuk suplemen kesehatan. Itu cukup signifikan. Kalau buat saya suplemen itu kan adalah bagian dari gaya hidup. Kalau kita berbicara mengenai performa dan sebagainya, kenapa sih butuh bukan cuma suplemen tapi juga gaya hidupnya ini mesti jelas. Ya, apa yang kita makan, bagaimana kita berolahraga, bagaimana kita berinteraksi. Jadi semuanya tuh harus sejalan menurut saya. Karena gini, ketika seseorang akan menampilkan performa seksualnya tapi dia tidak merasakan koneksi, akhirnya seksnya juga jadi nggak berkualitas. Jadi nggak bisa tuh, saya mau minum suplemen aja tapi saya nggak mau membina relasi yang lainnya, kan bukan magic ya. Gitu. Atau saya membina relasinya tapi saya nggak jaga gaya hidup saya nggak ada suplemen saya, wah itu nggak bisa. Semuanya harus seimbang gitu. Dan yang paling penting adalah kita mesti tahu apa yang kita butuhin. Perhatikan suplemennya, ya perhatikan apakah dia BPOM atau enggak. Perhatikan apakah ini yang Anda butuhkan. Suplemen gaya hidup, ya komunikasi dengan si perempuannya, akhirnya akan mendapatkan kehidupan di atas ranjang dan di luar ranjang yang menyenangkan gitu. Jadi semuanya itu kesinambungan. Cari tahu dong zona erotisnya, cari tahu dong bagaimana membuat dia orgasme, cari tahu dong apa membuat dia happy dan ketawa. Buat saya itu lebih perkasa dibandingkan sok-sok, wah pasti gini mau kan, enak kan begini ini gini. Kata siapa gitu. Buat saya yang perkasa dan yang seksi itu adalah mereka-mereka yang benar-benar mau jujur, bisa mengekspresikan perasaannya secara adekuat, ada pembicaraan gitu, ada diskusi, terus dia gitu mau enak sama-sama gitu. Jadi bukan cuma dia yang cari enak, tapi dia juga mau memuaskan saya. Dan buat saya tuh yang seksi banget tuh adalah laki-laki yang bener-bener nanya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa seksi? Itu kayak, aduh, langsung lemah saya. Kata kebanyakan wanita, ukuran bukan jadi masalah. Tapi kalau durasi hanya 1-2 menit, itu sudah pasti jadi masalah. Masalah laki-laki kan begitu ya, kebanyakan adalah kecepatan ejakulasi. Cek gitu, keluar lagi. Tinggal teguk sebungkus golo sebelum bercinta. Dan Pak Tegar jamin, istri langsung narik bapak ke kasur karena nagih. Jadi apabila kamu mau mendapatkan kenikmatan maksimal dalam bercinta, dapatkan golo sekarang juga. Percaya deh sama saya.